Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel DSTP Trading Simple tapi Profit. Oke, semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan ya guys ya. Ini musim hujan terus, nggak berhenti-berhenti. Semoga kita selalu sehat, semoga urusan kita juga dimudahkan, dan tentunya kita diberi kesuksesan guys. Semakin sukses, amin. Baiklah, kita akan kembali mencermati pair Euro USD ya. Kita kemarin tanggal berapa ini, kita membuat setup terakhir tanggal ini guys, Rebu tanggal 27 Januari kita membuat setup. Setelah market sebelumnya itu keluar dari kandang ya guys, ini kita segitiga ini kita sebut kandang. Dia membuat tren penurunan ya, penurunan di situ. Nah, terus kemarin kita membuat ini guys, ini juga kita bisa kita namai kandang, boleh pagar juga boleh ya. Oke. Nah, ini sebenarnya begitu saya menarik kandang atau pagar ini ya guys ya, ini teman-teman harusnya sudah sedikit punya gambaran ya, bukan sedikit bahkan banyak ya. Oke, jadi ini kandangnya ini jadi gimana guys. Oke, kemarin kita membuat setup seandainya ini turun ya toh, ini turun ke sini. Nah, ini ternyata turun ya, ini turun ke sini, ternyata mantolnya malah invalid ya, dia mantolnya tidak terpantulkan oleh area ini ya, dia malah masuk lagi ke sini menembus, dan dia tidak meneruskan penembusannya di sini ya. Ini tidak dia teruskan di sini, jadi artinya sel ini juga invalid, ini pun juga invalid ya guys ya. Oke, kemudian sekarang market itu seperti ini ya guys. Ini mungkin bisa nggak kita tarik seperti ini, atau mungkin kita tarik seperti ini. Nah, jadi gimana ini guys. Oke, sekarang kita ulangi lagi, kita membuat setup ya. Kita lihat lagi untuk market ke depan ya, kita lihat, kita ulangi lagi ya, barangkali ada yang terlewat. Oke, untuk market kondisinya ini masih bentuknya naik ya guys ya. Setelah ini ya, ini di turun gini, ini patah di sini. Nah, ini dia membentuk struktur itu naik ya. Naiknya seperti apa ya, ini dari sini ini patah ya toh, setelah ini patah, ini patah, naik, harusnya ini juga nanti akan, apakah seperti itu ya, strukturnya begitu. Oke, kita lihat time frame H4. Oke, H4 nya ini juga masih valid ya. Validnya apa? Validnya tidak ada low yang dia break ya. Ini low, ini low, ini juga low. Artinya setiap struktur itu jika low-nya tidak di break seperti itu, maka dia adalah market struktur naik guys. Ini low-nya bersih ya, dari break, tidak di break tuh. Begitupun juga dengan high-nya, selalu di break oleh struktur, ditabrak. Ini juga di sini, katakanlah ini juga banyak tahu, ini ditabrak, ini katakanlah ini juga ini ditabrak ya. Ditabrak itu artinya apa? Artinya dibentuk high, ini ada high, sebelumnya ada high, ini dibentuk high baru. Kalau yang low tadi, ini ada
membentuk higher low, ini juga membentuk higher low. Jadi tidak ada low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, tapi kalau untuk high selalu ada high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Itu namanya market struktur naik. Nah, ini high, ini ditabrak ada high baru di sini. Ini ada high baru di sini, ditabrak ada high baru di sini, dan seterusnya. Nah, ini di sini menyisakan ada PR guys. Ini ada high yang belum di break. Seperti itu ya. Di sini apakah kemudian nanti ini dari sini naik ke sini ya? Kita lihat lagi guys. Kita kumpulkan data-datanya. Oke. Kita lihat seperti ini ya guys ya. Hilangkan aja biar lebih enak. Kita ambil di tadi di struktur terakhir ya. Struktur terakhirnya ini ada seperti ini. Dari sini ada low ke high, kemudian ke higher low, kemudian ada ke higher high, kemudian di sini ada higher low. Oke, artinya di sini harusnya dia membentuk higher high. Jadi setelah di sini ada high yang di break oleh high baru di sini, maka di sini pun harusnya nanti dia mengebreak ya. Itu kalau masih meneruskan tren naik. Dan ini pun di sini valid guys. Ini ada low yang dia yang bersih dari break, tidak ada di sini, tidak break ke sini ya. Nah, di sini pun juga ada low yang masih bersih belum di break ya. Artinya ini masih ada kemungkinan lagi, apakah nanti di sini itu dia turun mengebreak low, kemudian turun lagi mengebreak low di sini, kemudian turun seperti itu, atau dia memang mengejar ke sini ya. Oke, kita lihat lagi. Kita kemarin sempat membuat, oke di sini ada batasannya, kita membuat ini ada zona ya, ada zona di mana ini guys, ini kita bisa gambarkan seperti ini dari turun. Ini saya nyebutnya uculuk-uculuk ya. Uculuk-uculuk itu berkerumun bergerombol, kemudian dia menembus ini lagi, jeres terus ini ya, seperti itu ya. Ini marketnya nggak jelas. Nah, di sini kita ini guys, ini kita melihat di sini, kita bikin kandang aja guys. Ini kita hubungkan, yang penting ini nabrak semua des seperti ini. Oke ya, kita nggak perlu nggak perlu harus ketemu semua ya, karena ini nggak beraturan ya. Kita ambil aja rasa rapi mungkin itu. Oke, ini guys, ada strukturnya itu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini kita cermati lagi. Nah, ini ada ilmu baru guys. Mungkin memang teman-teman sudah banyak yang paham ya. Kita hilangkan lagi. Kita lihat guys, kalau ini hafalan saya juga, jadi kita lihat ya. Kita lihat kalau ada candle yang panjang, ini contohnya ya. Ini ada candle yang panjang ya, candle panjang ini kita lihat ya, candle panjang.
kita tandai aja ini candle panjang di sini, paling bawah di sini guys. Oke ya, oke, kita tarik, ini tarik ya, tarik guys. Kemudian ini ada mana candle panjang lagi guys, ini ya, ini ada candle panjang ya, ini ya, ini kita, nah ini kita anggap candle panjang dari sini. Nah seperti itu, kita tandai lagi pakai biru misalnya. Oke, nanti kita lihat kesimpulannya. Ini ada candle panjang ya. Oke, kemudian mana lagi? Ini bisa dikatakan candle panjang nggak? Ini di H4 ini pasti candle panjang. Seperti ini ya. Oke, ini kita anggap candle panjang seperti itu. Nah, ini candle panjang. Jam berapa? Jam 16. Kita anggap ini candle panjang. Oke. Mana lebih dominan ya dia dibandingkan tetangga-tetangganya, kita kasih warna oranye. Nah seperti itu. Oke guys, kita lihat sekarang yang pertama tadi, cukup ya 3 contoh ini kita lihat. Udah kita rapikan dulu. Oke, kita lihat guys, sekarang yang nomor 1 nih, yang candle panjang pertama tadi di lorong putih ini. Iya, ini candle panjang. Lalu setelah candle panjang ini, semua candle ini bergerak turun ya, turun menembus bawah. Akhirnya ada candle panjang lagi. Kita lihat guys, setelah yang di break ini bagian bawah, maka tidak ada, jadi selama apa ya, selama tidak ada candle yang menembus bagian atas, maka trennya itu akan mengikuti candle besar tadi. Candle besar ini kan merah atau turun ya, turun, kemudian dia masih berkutat di antara panjang satu candle ini. Karena dia merah, dia turun, maka dia meneruskan penurunannya, lalu mengebreak lagi dengan ini guys. Oke, di sini guys. Kemudian kita lihat di sini, setelah dia di break, maka candle juga ada di area panjang bodinya tadi, lalu mengebreak lagi. Oke, tidak ada yang memasuki ya, ini sangat clean ya. Jadi dia tetap meneruskan. Kemudian ini guys, ini ada satu yang terakhir tadi. Ini setelah mengebreak, maka dia setelah mengebreak ya, ini yang mengebreak, dia masuk lagi, dia mau masuk lagi, tertolak, masuk lagi, tertolak, masuk lagi di sini guys. Dan ini pun tidak ada yang menembus ya, tidak ada body yang menembus di atas resisten atau pagar paling atas. Oke ya, nah ini yang terakhir guys. Mana ini yang selanjutnya, candle besar ini ya, ini candle besar. Kita tarik, kita kasih warna apa ya, hijau mungkin ya. Oke, hijau atau kuning, apa kuning mungkin lebih jelas gak ya. Agak campur ya sama ungu. Oke, ini ungu. Oke guys, sekarang gini, ini kan candle besar yang mengarah turun ya. Di awal 3 contoh tadi itu harusnya ini ketika ini turun seperti itu, turun gitu ya. Itu di sini dia meneruskan penurunannya, kemudian turun lagi. Nah, seperti ini ya, turun lagi. Nah,
Nah, tapi di contoh ini itu ada candle yang sudah menembus batas atasnya ini guys. Ini batas atasnya ini udah ditembus, artinya ini enggak berlaku. Terus dia di sini menembus ya, ini menembus. Setelah menembus ini kita lihat mau ada body yang mencoba menembus, tapi tertolak lagi ya, dia dikembalikan lagi ke atas. Artinya apa? Artinya bisa jadi atau kemungkinan besar trennya ini sudah berganti guys. Itu ilmu ya, saya kasih ilmu besar nih. Artinya apa? Itu ilmu. Oke ya. Jadi untuk pair Euro USD sebagai batasannya itu adalah, kita hilangkan. Oke, ini kita jadikan apa guys, ini kita jadikan high dan ini kita jadikan low. Oke ya, jelas ya. Nah, secara yang terlihat ini boleh dikasih warna yang jelas kan? Secara yang terlihat setelah turun dia naik di sini ya. Di sini sudah ada high yang di break guys. Ini sudah di break ya. Ini low menjadi low bersih, ini low juga menjadi low bersih. Artinya ini menjadi area support yang kuat guys. Jadi kemungkinan nanti dia akan apakah dia akan mengejar ini guys. Ini kita hubungkan ya, tadi low. Kemudian apakah di sini dia akan mengejar ini guys, naik seperti itu. Nah, itu apakah naik seperti itu atau dia akan tetap kemudian melanjutkan penurunan guys, masuk sini nembus area bawah ini, menyentuh ini biar ada triple bottom, kemudian dia naik itu, lalu dia turun. Ini plan B ya, ini plan B artinya di sini masih ada ekor-ekor yang panjang. Ini artinya dia mau turun tapi nggak kuat guys, gasnya habis atau bensinnya habis. Lalu ini yang cenderung adalah bullish ya. Jadi nanti kita tunggu, karena kita ingat tadi di bahasan daily dia masih valid untuk naik, di bahasan H4 dia juga masih valid, di bahasan H1 juga dia masih valid ya di tren besarnya. Oke, nanti kita tunggu areanya untuk besok Senin Selasa, apakah dia akan meneruskan pola yang plan A ini guys. Oke, tadi ilmu baru juga sudah saya sampaikan. Mungkin ilmu baru, mungkin maksudnya teman-teman sudah paham, tapi saya belum pernah sempat menyampaikannya. Jadi barangkali buat beberapa masih baru. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nah, semoga sukses. See you on Monday ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.